Pamit ya teman-teman. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar bab baru yaitu bab 8 yang akan membahas tentang dengan seni Islami kehidupan semakin harmoni. Ada poin-poin penting yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini, yaitu pertama mengenai pengertian seni Islami, kemudian pandangan Islam tentang seni dan batasan-batasan Islam dalam seni, yang keempat ekspresi seni Islami, dan yang kelima perilaku Muslim dalam mengekspresikan seni. Pada pembahasan yang pertama, kita akan mengetahui pengertian dari seni Islami. Jadi sebelum kalian mengetahui tentang pengertian seni Islami, kalian wajib mengetahui pengertian dari seni itu sendiri. Jadi dalam ensiklopedia Indonesia, seni adalah penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia yang dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera atau dilakukan dengan perantaraan gerak. Jadi pengertian umum dari seni itu bisa dikatakan sebagai keindahan, kemudian ekspresi atau ungkapan perasaan, imajinasi, estetis, dan lain sebagainya. Sehingga seni merupakan manifestasi dari kebudayaan yang diciptakan oleh manusia, baik itu meliputi seni drama, seni musik, seni tari, seni rupa, dan lain-lain. Maka dari itu, seni Islami adalah seni yang dapat mengungkapkan keindahan dan konsep tauhid sebagai esensi akidah, tata nilai, dan norma Islam. Yang kedua, yaitu pandangan Islam tentang seni. Bagaimana Islam memandang tentang seni? Jadi Islam tidak membatasi kreativitas seni penganutnya selama karya seni itu tidak melanggar syariat Islam. Karya seni yang dilarang adalah karya seni yang lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Jadi karya seni yang mendorong manusia pada perbuatan tercela, kemudian perbuatan asusila, perbuatan amoral, dan penurunan nilai-nilai kemanusiaan itu tidak diperkenankan dalam Islam. Dan kita harus ingat teman-teman bahwa dengan agama kita akan menjadi lebih terarah, dengan ilmu hidup kita akan menjadi lebih mudah, dan dengan seni kita akan menjadi lebih indah. Bayangkan saja jika teman-teman ini tidak dianugerahi rasa suka akan keindahan, bagaimana? Kan rasa hampa, rasa hambar gitu. Jadi dunia ini tidak akan tertata, tidak akan teratur. Berarti rambutnya tidak teratur ya? Apa? Berarti rambutnya tidak teratur ya? Buta. Iya. Tapi kan bisa mengekspresikan seni lewat indera juga. Kemudian ruang lingkup seni ini mencakup banyak sekali teman-teman, sangat luas, yaitu ekspresi keindahan lahiriah dan ekspresi keindahan batin. Ekspresi keindahan lahiriah ini yang dapat dilihat seperti gaya pakaian, kemudian penampilan, gaya cara bertutur kata, dan lain sebagainya. Jika ekspresi keindahan batin itu rasa kepekaan terhadap sesuatu yang akan melahirkan budi pekerti dan interaksi sosial. Nah, sebagai contoh ya, Islam kan menganjurkan manusia itu untuk mengenakan pakaian yang menutup aurat. Tetapi tidak ada batasan terkait warna, bentuk, gaya, model, ukuran, dan lain-lain. Nah, dari itu mendorong terciptanya seni rupa berbusana Islami atau biasanya itu busana Muslim ya. Busana Muslim ini dengan berbagai model. Nah, busana Muslim ini cenderung semakin berkembang, bahkan di Indonesia itu sebagai pusat perkembangan busana Muslim dunia dengan bermacam-macam model. Nah,
seni itu menjadi ekspresi kultural dan ekspresi spiritual. Jadi dari segi seninya ada dan juga dari segi agamanya juga ada. Batasan-batasan Islam dalam berseni. Jadi kita sebagai muslim itu boleh mengekspresikan perasaan kita dengan menghasilkan karya-karya seni, tetapi harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, dengan menjaga norma-norma yang mengharuskan Al-Quran dan hadis. Kemudian tidak mengarah pada sikap takabur atas hasil karya seni yang diciptakan. Yang ketiga, tetap menjaga aurat dan menghindari erotisme dan keseronokan. Dan yang keempat, menghindari syair atau teknik, sarana, dan instrumen yang diharamkan syariat. Dan yang terakhir, menjauhi kata-kata atau gerakan hasil karya yang tidak mendidik atau meracuni fitnah. Oke, sekarang kita pada poin ekspresi seni Islam. Jadi dalam seni Islam itu ada banyak seni. Yang pertama, seni membaca Al-Quran. Seni membaca Al-Quran adalah seni memperindah suara pada saat membaca Al-Quran. Seseorang dapat dikatakan memiliki seni dalam membaca Al-Quran apabila telah memahami ilmu tajwid serta dapat membaca Al-Quran dengan tartil dan memiliki suara yang indah. Nah, di Indonesia banyak dilakukan lomba seni membaca Al-Quran yang dikenal dengan musabaqah tilawatil Quran. Nah, lomba ini biasanya dilaksanakan atau diselenggarakan itu secara berjenjang dari tingkat kecamatan, dari tingkat desa, kelurahan sampai tingkat nasional. Bahkan sekarang sudah ada tingkat internasional. Nah, MTQ ini itu ada di Indonesia sejak tahun 1940-an yang dia ditandai dengan berdirinya Jamiyatul Qura wal Qur'an yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama. Nah, yang kedua itu seni kaligrafi. Mungkin sudah lumrah ya, mungkin teman-teman sudah tahu seni kaligrafi, soalnya sudah banyak sekali. Yaitu menurut Kiai Haji Sirajuddin, salah seorang pakar kaligrafi Indonesia, kaligrafi adalah seni menulis huruf Arab dengan indah yang isinya mengenai ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, seni arsitektur. Jadi arsitektur Islami adalah sebuah karya seni dalam bentuk bangunan dengan berdasarkan konsep pemikiran Islam yang berasalkan dari berbagai sumber. Sebagai sebuah seni arsitektur Islami memiliki beberapa prinsip. Di antaranya, yang pertama mengingat Allah, kemudian melaksanakan ibadah sesuai syariat Islam. Yang ketiga, berjuang untuk menegakkan ajaran Islam. Yang keempat, mengingat kematian dan kehidupan setelah kematian. Yang kelima, mengutamakan akhlak terpuji dan rendah hati. Yang keenam, meyakini bahwa seni arsitektur tersebut mengandung unsur wakaf dan kesejahteraan publik, sehingga manusia itu dianjurkan berinteraksi dan saling tolong menolong. Nah, salah satu contoh arsitektur Islam yang dapat kita saksikan dan dapat kita nikmati keindahannya yaitu berbagai macam model arsitektur masjid. Nah, meskipun beraneka bentuk ya, itu tetapi dalam pembangunan masjid itu harus memperhatikan prinsip-prinsip ini. Contohnya masjid-masjid yang ada di Indonesia itu seperti Masjid Kudus, Masjid Lampung Demak, kemudian Masjid Laksamana Cinggu, itu kan berbeda-beda. Kemudian Masjid Baitur Rahman Aceh. Nah, meskipun berbeda-beda, harus kita memperhatikan unsur itu. Masjid Al-Siro. Nah, yang terakhir yaitu seni musik. Yang pertama tadi seni membaca Al-Quran, seni kaligrafi, yang ketiga seni arsitektur Islami, dan yang terakhir seni musik. Jadi Islam itu
musik. Jadi musik Islami adalah jenis musik yang berupa lirik dan lagu yang kental dengan nuansa keislaman, terutama dalam syairnya yang berisi pesan-pesan Islam secara tersurat. Menurut Profesor Kiai Haji Udin Habibuddin, kesenian merupakan sesuai dengan fitrah manusia dan Islam merupakan agama yang menghargai fitrah manusia. Jadi karena itu seni musik ini sah untuk dikembangkan dalam Islam. Nah, namun musik dalam Islam memiliki beberapa kriteria, yakni memiliki unsur religi dari sisi lagu dan religi dari pihak yang membawakan lagu tersebut. Di antara musik Islami yang berkembang di Indonesia itu seperti nasyid, kemudian qasidah, hadroh, marawis, dan lain sebagainya. Itu termasuk seni musik Islami. Nah, yang pertama kita bahas satu persatu. Yang pertama nasyid. Nasyid berasal dari bahasa Arab yang artinya senandung. Nasyid merupakan salah satu bentuk vokal Islami yang lirik lagunya bernafaskan Islam, bermuatan pesan-pesan moral, kisah para nabi dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadroh adalah bentuk seni suara yang bernafaskan Islam yang berisi pujian-pujian kepada Allah dan Rasulullah dengan diiringi instrumen musik seperti rebana dan juga disertai tarian para penabuh rebana. Nah, yang membedakan antara nasyid dan hadroh ini dari segi yang biasanya ada instrumennya. Instrumen khasnya dari hadroh yaitu rebana. Nah, hadroh ini dikenal juga dengan musik. Kalau di Indonesia biasanya terbangan ya. Nah, ini itu ada sejak zaman Nabi Muhammad, yakni saat penyambutan oleh kaum Ansor kepada Nabi Muhammad yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Mereka disambut dengan salam ibadah dan diiringi dengan musik perkusi yaitu hadroh. Maka yang mengatakan bahwa itu bid'ah dan yang lain itu sudah ada sejak zaman Nabi. Dan Nabi disambut ketika dan yang terakhir yaitu qasidah. Nah, qasidah berasal dari bahasa Arab yang artinya nyanyian, yakni lagu serta musik dengan syair-syair bertemakan agama Islam atau dakwah Islam. Jadi qasidah ini terdiri dari beberapa orang, yaitu 5 atau 6 orang dengan memainkan berbagai alat musik. Alat musiknya lebih banyak daripada hadroh tadi. Kalau hadroh itu rebana biasanya. Kalau ini lebih banyak. Jadi rebana dan ketrek sebagai alat musik utamanya. Tetapi dalam perkembangannya, qasidah sudah dimainkan menggunakan alat kesenian lainnya sesuai keterampilan dan modifikasi seniman itu sendiri. Nah, poin yang terakhir yaitu perilaku muslim dalam mengekspresikan seni. Bagaimana kita sebagai seorang muslim, tapi kita mempunyai jiwa-jiwa seni. Biasanya seniman itu sangat. Yang pertama, kita sebagai seorang muslim jika ingin mengekspresikan perasaan kita ke dalam sebuah karya seni, yaitu karya seni itu harus mengarah pada tujuan yang mengantar manusia pada nilai-nilai luhur Islam. Dan ekspresi seni ini mengarah pada mengagumi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ekspresi seni itu mengantarkan kepada peningkatan keimanan. Dan yang terakhir, ekspresi seni itu tidak bertentangan dengan nilai